ini di Random Podcast. Dan tamu kita kali ini adalah kakak-kakak mahasiswa KKN PPL Terpadu dari Universitas Negeri Makassar angkatan ke-28. Halo Kak. Halo. Kak, kan ada pepatah nih yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu dong sama teman-teman yang lain. Oke, halo teman-teman. Sebelum kita kenalan, saya ada juga kata-kata buat hari ini. Ya. Mudah-mudahan kalau kita sudah kenal, kita sudah saling menyayangi. Langsung saja, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri. Saya dari Universitas Negeri Makassar, melaksanakan KKN PPL di SMK Negeri 1 Sumerorong. Saya angkatan 20, jurusan Pendidikan Teknik Elektro. Oke, saya Jumar Anggun Ditama, biasa dipanggil dengan Anggun, dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, program studi Pendidikan Tata Busana. Oh. Kak, ini memang berdua datang ke Sumerorong itu masih ada teman-teman yang lain? Sebetulnya kita itu ada 7 orang dalam satu tim. Jadi Kak Sabri sendiri selaku koordinator sekolah dan saya Anggun bertugas sebagai publikasi dan dokumentasi. Dan 5 orang teman lainnya yang memiliki kegiatan lain di luar itu ada namanya Sabrianto sebagai divisi perlengkapan, kemudian Mufliha Aksal sebagai bendahara, Zamzilawati Rahim sebagai divisi acara, kemudian Ubaidah Al-Fauzi sebagai sekretaris kami, dan juga ada namanya divisi humas itu Tikal Embatau. Jadi kita itu bertuju dalam satu tim KKN PPL Terpadu. Oh, bertuju. Ya. Terus itu dari jurusan-jurusan apa aja, Kak? Kalau jurusan kami terbagi, ada kebetulan yang KKN PPL di SMK 1 Sumerorong ini. Contoh saya dari elektro, ada rekan saya juga, 2 orang dari elektro, ada 3 orang dari tata busana, PKK, dan 1 orang dari otomotif. Jadi Terus? 3 jurusan. Oh, 3. Jadi terus kan ini pertama kali ya menginjakan kaki di Sumerorong ini. Terus kapan sih persisnya tiba di Sumerorong ini, Kak? Persisnya itu tanggal 18 April. Nah, lebih jelasnya teman-teman, kami berangkat kemarin dari Makassar itu pada malam Jumat di bulan 4, tanggal 18. Jadi kami sampai di sini pada hari Jumat tanggal 18. Pagi-pagi kita sampai di sini di kantor Kecamatan Sumerorong. Kemudian dijemput dari pihak sekolah, masuk ke sekolah untuk melakukan penerimaan KKN PPL di SMK Negeri 1 Sumerorong ini. Oh, langsung penerimaan ya? Ya, secara resmi. Terus Kak, kesan pertamanya waktu datang ke Sumerorong ini seperti apa, Kak? Mulai dari Kak Sabri dulu deh. Ya, mungkin kalau kesan, alhamdulillah, yang pertama mungkin pada saat sampai di sini dengan mungkin dari awal cuaca, karena saya tinggal di Kabupaten Goa, dekat dari Makassar, dekat dari kota yang cuacanya sangat ya panas lah. Kemudian sampai di Sumerorong ini mendapatkan cuaca yang terbilang sangat dingin bagi saya. Mungkin bagi teman-teman di sini sudah terbiasa. Bagi saya dingin rasanya, dan juga Sumerorong saya menganggap begitu indah dengan gunung-gunungnya, dengan juga embun paginya. Waduh. Lalu untuk Kak Anggun sendiri nih, kesan pertamanya waktu pertama kali datang ke Sumerorong ini seperti apa? Oke, jadi saat pertama kali datang itu sangat berkesan ya, karena kami mahasiswa KKN PPL Terpadu itu disambut hangat dan disambut baik oleh guru, terutama juga kepala sekolah saat penerimaan secara resmi kami di sekolah ini. Mungkin jadi pokoknya diterima secara baik karena orang-orangnya sangat ramah begitu. Lalu kesannya sendiri saat pertama kali datang ke SMK Negeri 1 Sumerorong ini seperti apa? Mulai dari Kak Anggun dulu deh. Oke, jadi saat pertama kali ke SMK Negeri 1 Sumerorong ini sebenarnya kan lokasi penjemputan itu di kantor kecamatan, dan pas pengarahan diantar ke sekolah itu sebenarnya kesan saya itu sedikit bingung, ini sekolah mengarah kemana, karena kayak bagian tidak terlihat dari pemukiman. Ya, betul. Tapi pas sudah masuk di lokasi ternyata gedungnya itu sangat luas, apalagi perkenalan dengan jurusan saya itu ada gedung tata busana di bagian belakang, dan pas saya lihat itu ternyata lebih luas dari yang saya bayangkan.
Jadi mungkin seperti itulah kira-kira. Betul sekali karena memang sekolah ini di atas bukit. Ya betul. Jadi lalu untuk Kak Sabri sendiri kesannya waktu pertama kali menginjakan kaki di SMK Negeri 1 Sumarorong ini seperti apa Kak? Kalau mungkin dari saya, kesan yang pertama mengingat kembali pada saat saya zaman-zaman di SMK, karena kebetulan saya juga alumni SMK jurusan Teknik Audio Video. Terus pada saat sampai di SMK Negeri 1 Sumarorong ini, melihat begitu tadi yang kata rekan saya yang sekolahnya yang berada di pegunungan. Nah, kami awalnya bingung, terus pada sampai di sini alhamdulillah guru-guru di sini ya terbilang sangat baik kepada mahasiswa dari UNM, dan juga bersyukurnya di sini kepala sekolah SMK Negeri 1 Sumarorong itu adalah alumni Universitas Negeri Makassar. Kebetulan kepala sekolah di sini juga salah satu senior saya di jurusan Teknik Elektro di UNM. Mungkin itu kesan yang pertama. Alhamdulillah baiklah kesan. Kesan baik ya waktu pertama kali menginjakan kaki di SMK ini. Sangat baik. Lalu untuk kakak-kakak kan kesini dalam rangka kegiatan KKN PPL Terpadu. Itu sebenarnya apa sih Kak? Bisa dijelaskan? Mungkin saya sedikit. KKN PPL itu adalah salah satu mata kuliah yang wajib diprogram oleh mahasiswa di Universitas Negeri Makassar. Mungkin bisa dijelaskan Ya. KKN, apa KKN ada, apa PPL? Ya, jadi KKN PPL Terpadu itu merupakan program wajib yang sudah disampaikan dari Kak Sabri, yang wajib diprogram oleh mahasiswa akhir. Jadi KKN PPL sendiri itu merupakan singkatan dari KKN, kuliah kerja nyata, sedangkan PPL itu praktik pengalaman kerja. Jadi itu waktunya itu dilakukan secara bersamaan, kurang lebih 3 bulan. Dan tujuannya itu adalah untuk kira-kira mengembangkan kompetensi seorang mahasiswa sebagai calon seorang pendidik atau guru di Bekasi ini, mungkin SMK Negeri 1 Sumarorong. Oh, Seperti itu. lalu untuk program-program yang mungkin sudah direncanakan untuk kedepannya selama berada di sini itu apa aja Kak? Untuk program-program kedepannya kami di sini banyak sebenarnya program kerja yang timbul dari teman-teman satu posko. Minggu lalu kita melaksanakan seminar program kerja bersama pihak sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, beserta guru-guru dan juga teman-teman OSIS beserta teman-teman siswa yang lain. Di seminar itu banyak masukan, banyak saran yang diberikan oleh teman-teman yang terlibat di situ. Tetapi setelah merembukkan program kerja, ada 5 program kerja yang kemudian nantinya kami akan laksanakan di sini. Yang pertama itu rehabilitasi sarana dan prasarana. Yang kedua penataan lingkungan sekolah. Yang ketiga seminar keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian pembuatan pupuk kompos dan juga workshop desain berbasis digital. Workshop. Untuk yang program yang terakhir itu Kak bisa dijelaskan yang workshop? Oke, jadi namanya kan tadi workshop desain busana berbasis digital. Jadi itu salah satu program kami yang dirancang khusus setelah melaksanakan 1 minggu observasi di SMK Negeri 1 Sumarorong. Nah, khususnya itu di jurusan Tata Busana sendiri yang saya tekuni juga di bidang di kuliah. Itu kami melihat bahwa siswa-siswi yang ada di sini itu masih mendesain menggunakan kertas dan juga pensil, jadi secara manual. Sementara kita ketahui sekarang bahwa perkembangan teknologi itu sudah berkembang dengan pesat dan mau tidak mau tentunya kita harus mengikutinya. Jadi dengan hasil observasi kami seperti itu, kami berinisiatif untuk melaksanakan program kerja dengan workshop desain busana berbasis digital dengan menggunakan HP. Jadi sesuai dengan yang sering digunakan oleh siswa-siswi SMK di sini, tentunya itu akan mempermudah mereka dalam mengerjakan tugas dan juga mempermudah guru untuk menilai hasil dari desain busananya sendiri. Kira-kira seperti itu.
Jadi tata busana kedepannya ini akan mendesain menggunakan handphone ya kak ya. betul sekali. Lalu untuk proker yang mungkin sudah berjalan atau sudah dijalankan atau yang akan dijalankan dalam waktu dekat ini ada tidak kak? Untuk program kerja yang kami sepakati bersama dengan pihak sekolah, sebenarnya sudah ada program kerja yang terlaksana. Itu di bagian rehabilitasi sarana dan prasarana. Sebenarnya program kerja rehabilitasi sarana dan prasarana ini meluas, banyak item di dalamnya. Contohnya kemarin kita sudah melaksanakan memasang bel otomatis. Jadi pergantian jam istirahat, masuk ke kelas itu sudah otomatis semua. Mulai dari hari Senin sampai Sabtu itu sudah otomatis. Kemudian rencananya ke depan itu kita mau pasang absen digital untuk guru-guru. Kita melihat di sini kemarin pada saat observasi itu guru di sini masih melakukan absen secara manual. Istilahnya dia masih tanda tangan di kertas. Dan rencananya itu kita akan pasang absen digital. Jadi nantinya absen digital itu langsung diambil datanya bentuk file dan mungkin bisa mempercepat juga pengambilan data untuk kehadiran guru-guru yang ada di sini. Kemudian program kerja K3 kita sudah buatkan silabus bagaimana materinya nanti, keselamatan dan kesehatan. Kemudian juga rencananya nanti masuk di rehabilitasi tandon, rencananya kita mau salurkan air ke Setiap WC yang ada di SMK Negeri 1 Semarang ini. Mungkin itu program kerja yang nantinya kita akan laksanakan di sini. Mudah-mudahan rencana program kerja yang kemudian kita sepakati bersama-sama bisa terlaksana dengan dukungan pihak sekolah maupun dengan siswa yang ada di SMK Negeri 1 Semarang ini. Betul sekali. Semoga dapat berjalan dengan lancar ya kak rencana-rencana yang akan dilaksanakan ke depannya. Lalu ini kak tantangan-tantangan yang dialami selama berada di sini, mulai dari Kak Anggun dulu deh. Oke, jadi mungkin tantangan yang kita alami selama berada di sini itu tentunya ada mungkin tantangan di sekolah dan di luar sekolah. Dan khususnya di luar sekolah, misalnya di posko itu akan ada tempat tinggal bagi kami dalam satu tim bertujuh tinggal di posko yang sama. Dan saya rasa tantangan tersendirinya itu yang pertama adalah sulitnya bangun pagi. Jadi ya, apalagi kita kan di sini ada program PPL dan diwajibkan untuk bangun pagi sesuai dengan jam sekolah yang ada. Sementara kamar ganti, kamar mandi yang ada itu cuma satu dengan 7 orang dalam satu tim. Jadi kita harus bagaimana caranya untuk manajemen waktu itu. Harus bergantian ya kak ya? Bergantian supaya ke sekolah bagaimana itu tepat waktu. Itu yang pertama. Mungkin untuk yang kedua, kurangnya nada kendaraan. Jadi untuk perjalanan dari posko hingga ke sekolah itu kami berjalan kaki tanpa kendaraan dengan mungkin jalan yang sedikit kurang mulus, mendaki gunung, lewati lembah. Jadi mungkin itu saja. Mungkin dari Kak Sabri. Mungkin kalau dari saya, kalau di sekolah itu kendala-kendala yang didapatkan kayak masuk di kelasnya kan kita masih baru di sini. Betul. Kita belum tahu karakter bagaimana murid yang ada di sini. Kita pahami bagaimana karakternya. Kemudian tata caranya kita mengajar bagaimana sehingga murid-murid di sini bisa memahami apa yang kita ajarkan. Karena percuma kita banyak bicara kalau teman-teman murid di bawah tidak memahami apa yang kita ajarkan di bawah. Mungkin banyak, tapi insyaallah ke depannya sama-sama kita bagaimana nantinya kita mampu memahami kondisi baik itu di sekolah maupun yang ada di sekitar posko. Betul tadi kata rekan saya, satu posko saya terkendala kendaraan, jalanan, nanjak gunung, berenang di lautan, mungkin manjat pohon. Aduh. Mungkin banyak lah, tapi mudah-mudahan kedepannya lancar. Ya, amin. Amin. Dan mungkin sekian ya bincang-bincang kita hari ini. Semoga proker-proker yang sudah direncanakan itu berjalan dengan lancar ya kak ya. Amin. Ada tidak nih kata-kata penutup untuk menutup podcast kita pada hari ini? Mungkin kalau dari saya sebelum kita tutup
podcast ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman siswa SMK Negeri 1 Sumarorong sudah melakukan random podcast produksi film. Mudah-mudahan adanya kegiatan ini SMK Negeri 1 Sumarorong itu lebih terkenal ke depannya. Amin. Karena sudah jelas bahwasanya podcast yang kita lakukan pada hari ini itu diupload di media sosial. Betul. Sehingga teman-teman yang nantinya yang mau sekolah di sini tahu bahwasanya di SMK Negeri 1 Sumarorong itu ada produksi film. Betul sekali, Kak. Pengambilan kamera, pengambilan gambar, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan banyak teman-teman yang termotivasi untuk sekolah di SMK Negeri 1 Sumarorong ini. Amin. Mungkin kata-kata terakhir dari saya, tetap belajar sampai belajar membuatmu belajar. Asik. Oke, mungkin sekian podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.